Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai kekasih, pujaan yang selalu di hati, aku menunggumu. Engkau gadis yang selalu hadir dalam mimpiku, di setiap tidurku. Dengarkanlah, aku cinta, ingin aku selalu menjaga dirimu, menemani di setiap tengah sayangku. Tiada yang lain saat ini, engkaulah yang ada di hati, engkaulah yang ada di hati. Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau, tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita pers menyampaikan fakta dan juga kebenaran. Oke, tadi sudah kita membahas ya terkait sedikit banyaknya suka duka dari seorang jurnalis dalam mendapatkan fakta yang ada di lapangan. Dan sekarang kita akan bahas mengenai tugas dan fungsinya pers itu untuk tatanan masyarakat yang ada di Indonesia ini sebenarnya apa sih? Bang Mis, boleh disampaikan Bang? Yang pertama dia menyampaikan informasi ya, berdasarkan fakta, aktual, kalau bisa cepat, seperti itu. Karena kalau misalnya pers itu terlambat sedikit gitu kan memberikan informasi, itu kan menjadi satu kurang baik juga. Kalau bisa kita secepat-cepatnya, apalagi untuk tiap pers ini kan harus kalau bisa itu kita duluan mencari informasi untuk menyebarkan informasi yang terjadi saat ini. Nah, memberikan informasi yang baik itu yang jelas untuk tugasnya. Oke, kalau dari Ibu sendiri gimana Bu menanggapinya tugas dan fungsi pers untuk saat ini? Ya, kalau sekarang kan paradigmanya berubah ya. Kalau dulu adalah satu arah, ya. Kalau sekarang justru dua arah. Jadi masyarakat tuh juga bisa menanggapi gitu. Bahkan sekarang ini untuk memberikan hak jawab, misalnya masyarakat sangat mudah gitu. Walaupun ada juga masih banyak media-media itu yang bersifat satu arah gitu, misalnya media cetak gitu. Nah, kalau saya melihat sekarang fungsi yang dijalankan oleh media itu adalah sebagai media untuk mencerdaskan publik, tentu saja seperti itu. Nah, untuk mencerdaskan publik itu kan banyak hal ya yang dilakukan oleh media. Artinya yang disampaikan ke masyarakat itu harus sesuai fakta, itu mencerdaskan gitu ya. Jangan menjadikan sebuah kebenaran itu dicampur dengan opini misalnya, itu nggak boleh ya. Kalau pers saya kira yang mengerti sekali tentang kode etik tidak pernah akan mencampurkan opini dengan fakta dalam sebuah karya jurnalistik. Tapi pertanyaannya, apakah pers tidak boleh beropini? Oh, boleh-boleh saja, tetapi dipisahkan dari fakta itu gitu loh. Boleh sekali beropini, tapi tidak dicampurkan di dalam sebuah karya jurnalistik. Dia harus mempunyai ruang tersendiri untuk mencapai perspektif dia seperti apa dari pandangan pers itu gitu. Jadi fungsinya adalah memberikan pencerdasan kepada masyarakat sesuai fakta. Ya, saya katakan sesuai fakta karena fakta di dalam jurnalistik itu adalah sesuatu yang suci. Kalau sesuatu yang suci itu tidak boleh dicampuri dengan hal-hal yang membuat dia tidak suci lagi gitu. Dan itulah kebenaran itu gitu. Oke, sebenarnya kan fungsi pers ini kan juga sebagai penyalur informasi tentang fakta dan juga yang ada di lapangan, dan juga kontrol sosial ya Bu ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, serta untuk menjadi informasi pendidik untuk masyarakat juga. Tapi tak jarang banyak sekali media-media atau pers di luar sana tuh yang memang mereka itu mencantumkan opininya sehingga untuk menarik minat masyarakat untuk membaca agar lebih tertarik
tertarik Oke. seperti itu ya. Kalau Ibu sendiri menanggapinya gimana? Itu kan ini ya, apa namanya, gaya. Kalau saya melihat itu sebuah gaya gitu. Karena kalau balik ke fungsi ya, pers itu kan mengedukasi, kemudian menghibur, memberi informasi gitu ya, kemudian mempengaruhi. Nah gitu ya, jadi kalau misalnya fungsi-fungsi ini sudah tertata dengan kamar masing-masing seperti itu, yang tadi disampaikan oleh Agnes adalah, ini bagaimana nih masyarakat kok sekarang nih kadang-kadang menjadi bingung gitu Iya. ya, dengan sebuah informasi benar atau tidak. Kata kuncinya adalah ketika dikatakan pers, berarti dia sudah masuk ke dalam kelompok yang kredibel. Tapi di luar itu termasuk dengan saya berani menyebutkan itu adalah media abal-abal yang tidak jelas keberadaan, yang tidak jelas strukturnya, tidak jelas alamatnya, tetapi dia ada. Dia ada gitu. Jadi semacam gaib ya, dia ada. Tetapi kalau dicari tidak ada, tapi dia tetap ada gitu. Ya. Nah ini yang menjadi, ini ya, dia menyampaikan fungsi sebagai informasi, dia sampaikan, tapi informasinya itu perlu secara mendalam juga untuk diverifikasi gitu. Yang terpenting dalam jurnalistik itu kan sebenarnya nilai beritanya ya, Betul. terkandung di dalamnya Iya. untuk disampaikan informasinya kepada masyarakat, apakah berdampak Iya. bagi masyarakat secara baik. Tapi kalau dari kita sering sekali mendengar bad news is good news ya, Bang, ya. Iya. Kalau Abang sendiri setuju nggak dengan pernyataan itu? Kalau saya tidak setuju, apalagi kalau saya bekerja kan di RRI ini ya. Kita tidak mencari traffic. Oke. Nah, kalau bad news is good news news, itu ya. biasanya kebanyakan media-media yang baru tumbuh. Atau media-media swasta yang memang butuh yang follower, traffic segala macam. Tapi kalau untuk media-media yang kayak sudah kredibel, TVRI, RRI atau media-media cetak yang sudah bagus seperti itu, mereka tidak lagi menonjolkan berita-berita yang seperti itu. Karena itu juga tidak baik ya. Karena satu sisi masyarakat nanti akan dibodohi, karena kan fungsi kita juga dikatakan tadi untuk mencerdaskan masyarakat, Iya. untuk memberikan informasi yang cerdas, yang sehat seperti itu. Tapi kalau untuk memberitakan berita-berita yang jelek-jeleknya saja seperti itu kan satu sisi memang untuk meningkatkan traffic kebanyakan mereka. Tapi kalau untuk isinya itu sebenarnya nggak ada guna kalau untuk kita baca, untuk kita sebarkan. Tapi masyarakat kita balik-balik lagi ya, seperti itulah Selera. yang paling sering yang dibaca Seleranya. paling duluan seperti itu. Malah Ah. akhirnya itulah yang sering diangkat seperti itu ya. Itu duluan sering dibaca duluan. Misalnya ada dua ini berita. Satu, misalnya gubernur membagikan sembako ini. seremonial. Satunya lagi ini misalnya Perceraian artis. perceraian artis. Ini dulu dibaca duluan. Iya. Yang menariknya dulu ya. Menarik dulu. Padahal gubernur sudah headline loh. Iya. Karena yang sedikit doang ke dia. Iya. Headline media itu kan berbeda-beda ya. Benar. Ya, kalau Cuman kita lihat nggak itu. bisa pungkiri juga ya Iya. bahwa berita-berita yang apa yang tadi kita katakan itu banyak juga ya peminatnya. Oke, kalau Iya, Ibu benar. sendiri gimana, Bu? Ya, jadi di Indonesia itu polarisasi dari masyarakat atau audiens itu unik loh. Jadi masyarakat itu terbagi menjadi golongan A, golongan B, golongan C. Ya, apa itu golongan A? Golongan A itu adalah masyarakat atau audiens yang sangat menyukai tentang tema-tema yang serius tadi yang katakan itu. Ya. Kemudian ya, misalnya seremoni tentang yang formal gitu, itu A. Yang B itu adalah masyarakat atau audiens yang menyukai 50-50 nih. Dia suka tentang hiburan, dia juga tentang informasi yang resmi-resmi gitu. Tapi di Indonesia sekarang ini, saya mengutip dari AC Nielsen ya, selera masyarakat, konsumsi masyarakat itu justru kuat di golongan C. Golongan C itu adalah masyarakat yang sangat menyukai hiburan saja dibandingkan dengan hal-hal yang berbau politik, informasi yang faktual gitu. Dia suka yang remeh-temeh gitu. Itu yang disukai oleh masyarakat. Nah, sehingga dengan adanya suka ini tadi membuat pasar lain nih. Pasar lain yang menjadi sebuah komoditas. Saya mengatakan itu komoditas. Kenapa? Golongan C ini menjadi komoditas oleh oknum gitu, oleh media sosial kayak entah apalah namanya gitu, media abal-abal kayak. Jadi apa yang dicari gitu? Hiburan yang memang itu tadi di belakangnya itu ada benefit. Ya, ada namanya profit oriented tentang bisnis gitu. Nah, kenapa kita sekarang melihat bahwa
mata pencaharian sekarang ya justru siapa yang bisa tampil itu yang akan menjadi pemenang gitu ya. Misalnya selebriti itu sekarang bukan hanya di media mainstream tapi sudah ada selebgram macam-macam gitu ya. Itu sudah menjadi sebuah mata pencaharian baru, konten kreator gitu. Apakah itu salah? Tidak. Tapi informasi yang mereka konsumsi itu sebenarnya itu menjadikan sebuah standar. Bagaimana kita melihat pola pikir masyarakat tuh dari golongan itu. Tapi kan Gitu. kebanyakan sekarang tuh lebih ke hiburannya ya, mereka Betul. disukai golongan Banyak C-nya hiburan, gitu golongan ya. C-nya yang banyak gitu. Itu Tapi luar sebenarnya biasa. itu bisa diubah gak sih Bu, pandangannya seperti itu? Kalau saya melihatnya bisa-bisa aja. Siapa yang sangka kalau sekarang ini golongan C lebih dominan dibandingkan golongan A dan B gitu. Asal konstruksi yang dilakukan oleh media itu juga mendukung. Jadi kalau sekarang ini adalah trennya itu adalah ke media sosial, bagaimana media-media mainstream itu juga hadir dalam bentuk digital itu loh. Jadi tidak hanya bertahan dengan media cetak aja. Orang sekarang media cetak kalau tidak beradaptasi nih dengan perkembangan dengan adanya bentuk-bentuk media yang online-nya, itu rasanya akan lebih merubah selera masyarakat. Akan saya kira. ditinggalkan. Betul. Saya nggak berani ngomong ditinggalkan, ya harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah inilah yang menyebabkan bahwa golongan C itu nanti perlahan akan sadar gitu. Apa yang mereka konsumsi itu sebenarnya hal yang remeh-temeh, yang hiburan-hiburan saja. Padahal kita punya media-media yang sangat kredibel, saya kira seperti LPP ya, ada RRI, ada TVRI yang memang sudah terbukti gitu ya untuk mencerdaskan audiens gitu. Itu pandangan saya. Tapi kalau Abang sendiri, ini Abang bawain program yang informasi aja, berita aja, atau juga hiburan juga nih Bang? Hiburan juga, seperti itu. Jadi kalau aku kan kebetulan selain ke lapangan untuk liputan, aku juga sering buat dialog seperti ini, mandu dialog itu, semua tema, mulai dari bisnis, mulai dari tentang anak-anak muda, termasuk yang berat-berat, politik, olahraga, itu semua tetap kita bahas seperti itu. Jadi tugas jurnalistik itu yang kita katakan tadi bahwa kita harus siap, gitu. Jadi jangan milih-milih, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. Tapi kalau kita udah pelajari, kita akan terus-menerus pelajari itu, kita akan biasa. Ditekuni ya Bang ya bahasanya. Ya. Bahkan sebenarnya kan jurnalis ini kan bisa sebagai penyalur informasi juga. Mungkin ada masyarakat yang memang mengeluhkan sesuatu tapi ingin disampaikan tidak tersampaikan. Akhirnya beralihlah ke media yang bisa mengangkat hal tersebut. Kalau seperti itu Abang gimana pandangannya? Ya, sekarang kan sudah terbukti ya dengan media, kita bicara media sosial ini. Karena media sosial dia adalah pencapaian yang paling dekat dengan diri masing-masing ini. Banyak kasus yang terangkat itu karena media sosial. Setelah media sosial ini terangkat, baru media-media besar ini yang akan meng-up ke redaksi-redaksi mereka. Dibuat satu liputan, dibuat satu program segala macam. Kita tidak bisa menutup mata kalau misalnya media sosial ini adalah salah satu pengaruh besar untuk mengangkat atau memberikan keluh kesah dia selama ini seperti itu. Tinggal lagi masyarakat ini melihat keluhan ini benar atau tidak, fakta-fakta itu. Sekarang kan cepat banget ini mencari fakta. Siapa sih perempuan ini? Jadi ketik nama, cepet gitu. Seperti hal yang kemarin itu si Tigo ya, yang namanya yang rubahnya lusuh dan juga tinggal tanpa listrik juga. Itu kan diangkat dari awalnya YouTuber ya, benar. Menyebar luas ke media. Tapi dia tidak kuat di YouTube, dia harus melalui TikTok. Karena dipenggal dulu dikit-dikit. Dan TikTok ini baru orang penasaran langsung ke YouTube-nya yang secara lengkap. Oke, target marketing juga. Karena itu media-media yang besar ini mereka tidak pernah meninggalkan media sosial. Mereka sudah lengket. Iya, baik Abang, nanti akan kita bahas kembali ya. Ya pemirsa, kita akan bahas kembali nanti dengan tema kita pers menyampaikan fakta dan juga kebenaran. Tetap bersama kami dalam acara Berendo.